Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Rohmah dengan NIM 55012400005, kelas 4A Praktikum Akuret. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngasih tahu bagaimana cara memasukkan data-data akun di dalam aplikasi Akuret dan bagaimana cara memasukkan transaksi di dalam Akuret. Pertama, kita membuat daftar akunnya dulu, teman-teman. Kita klik yang ini, kita pilih lokal, lalu kita klik titik 3. Ini simpen di mana file akuratnya bakal disimpan ya, teman-teman. Aku pilih di sini. Terus praktikum. Nah, di sini kita klik kita kasih nama PT LSA Indonesia Mila Rohmah 4A. Oke, nah kalau udah kita tinggal create, lalu klik OK. Nah, kalau udah kita masukin kata kuncinya. Kata kuncinya sama kayak yang nama pengguna, supervisor. Nah, kita klik yang lanjut. Kita pilih yang mahir, persiapan mahir, teman-teman. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita bakal bikin mata uang rupiah dulu, teman-teman. Kita klik tambah. Lalu kita namain rupiah. Dan di sini nilai tukarnya 1 ya, teman-teman. Di sininya 1 sama dengan 1 rupiah. Nama negaranya Indonesia. Simbol di sininya Rp karena rupiah. Nah, kalau udah kita klik OK. Kita klik yes. Nah, kalau udah kita klik lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini kita mau memasukkan informasi perusahaannya. Nah, nama perusahaannya itu kita udah ada di sini. Nah, nama perusahaan itu PT LSA, alamatnya itu Jalan Bayangkara nomor 3. Kita masukin di sini, teman. Nama PT LSA Indonesia. Ininya Jalan Bayangkara nomor 3. Nah, kalau udah kita tanggal mulai tutup bukunya itu tanggal 30 bulan 11 2017. Jadi tanggal mulai tutup bukunya itu 30 November 2017, tahun fiskalnya itu 17, teman-teman. Tutup bukunya 30 November 2017. Lalu tahun fiskalnya kita 2 angka belakangnya aja jadi 17. Lalu default periodenya juga sama, ini bulan 11 2017 ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita langsung aja lanjut. Nah, di sini kita masukin nomor seri faktur pajaknya, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, dan KLU SPT-nya, teman-teman. Kita ambil dari data di sini. Kita salin aja biar cepat. Ini NPWP sama nomor pengukuhan sama ya, teman-teman. Jadi kita langsung salin 2 kali di sini. Tanggal pengukuhannya tanggal 24 bulan 10 2009. 24 bulan 10 2009. Kode cabangnya 101. Dan untuk jenis usahanya itu perdagangan sepeda motor. KLU SPT-nya tadi. Oke. Nah, kalau udah kita next ya, teman-teman. Nah, di sini ada nama daftar-daftar akun yang kita butuhin cuma retained earning. Jadi yang lainnya harus dihapus ya, teman-teman. Kita hapus satu-satu.
Nah, oke, kalau udah semua, kita mau masukin daftar akunnya, teman-teman. Daftar akunnya kita udah ada di Excel yang kakaknya kasih. Jadi kita langsung klik di bagian yang biru ini. Diklik aja di sini buat impor data-datanya. Nah, di sini kita ambil di bagian pojok kanan. Kita ambil dari file ya, teman-teman. Nah, ini udah ada di tugasnya. Kita tinggal ganti ke dalam Excel. Nah, kita pilih yang daftar akun. Ini step pertama ya, teman-teman. Kita buat daftar akun. Open, lalu ambil data, teman-teman. Nah, karena di Excel itu ada daftar-daftar namanya, ya ada nomor akun, nama akun, tipe akun, mata uang, sama saldo. Nah, di bagian atas sini kita hapus ya, teman-teman. Karena ini nggak terlalu dibutuhkan di sini. Jadi kita hapus. Nah, kalau sudah dihapus, kita definisikan di setiap kolomnya, teman-teman. Nah, di bagian sini kita nomor akun didefinisikan sebagai nomor akun, nama akun kita definisikan sebagai nama akun, tipe akun kita definisikan sebagai tipe akun. Nah, tipe akunnya ini kita definisikan satu-satu ya, teman-teman. Kas and bank itu kita kas dan bank, akun payable itu akun piutang, inventory itu persediaan, current aset itu aktiva lancar. Aset ini akun depreciation sebagai akun depresiasi, akumulasi depreciation. Akun payable itu akun hutang. Akun hutang. Ada current liability itu hutang lancar lainnya. Kalau long term liability itu hutang jangka panjang. Equity itu ekuitas. Revenue itu pendapatan. Cost of goods sold itu harga pokok penjualan. Expense itu beban. Other expense, beban lain-lain. Dan other income itu pendapatan lain-lain. Nah, kalau udah kita klik OK. Lalu yang keempat ada mata uang. Kita pilih mata uang. Mata uangnya IDR, definisikan sebagai rupiah. Klik OK. Lalu ada saldo. Ini saldo awal, sebagai saldo awal. Nah, kalau di kolom kedua tidak ada yang harus didefinisikan, jadi tidak usah, langsung impor data aja, teman-teman. Nah, kalau 34 data terimpor, berarti itu sudah terimpor semua ya, teman-teman. Oke. Nah, di bagian sini, ekuitas saldo awal sama akun laba ditahan. Di sini kita pilih yang laba ditahan, dan yang kedua, yang di bawahnya juga pilih laba ditahan ya, teman-teman. Lalu klik lanjut. Nah, di sini akun default mata uang, teman-teman. Nah, di sini mata uangnya rupiah. Kita definisikan sebagai mata uangnya rupiah. Akun default untuk semuanya ini kita definisikan satu-satu ya, teman-teman. Untuk pembayaran di muka penjualan itu kita pilih uang muka penjualan. Nah, untuk yang pembayaran di muka pembelian itu uang muka pembelian, diskon penjualan itu potongan penjualan, laba dan laba rugi tak terrealisasi ini kita nggak usah diisi juga nggak apa-apa, teman-teman. Klik lanjut. Nah, di sini kita mau ngebuat syarat pembayaran. Yang pertama itu ada net 30 dan COD. Dan yang kedua itu ada pajak, teman-teman. Nah, yang pertama kita buat yang net 30 dulu. Net 30-nya itu aturannya di sini kita 0%. Eh, iya, 0%. Jatuh tempo dalam 30 hari. Di sini juga 0 ya, teman-teman. Keterangannya itu net 30. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, kalau udah kita tambah yang kedua. Buat yang COD, teman-teman. Kita ini yang COD. Terus di sini ada tanda kotak di bagian bawah. Kita klik sampai checklist, lalu kita klik OK. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut bikin yang daftar lain untuk pajak ya, teman-teman. Pembayaran yang kena pajak. Nah, namanya di sini kita pakai PPN. PPN, terus nilainya itu karena kita 2017, jadi tarif yang dikenakan itu 10%, teman-teman. Jadi ini 10, kodenya kita kasih T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Nah, akun pajak penjualan itu PPN keluaran. Ya. Akun pajak pembelian itu PPN masukan. Nah, kalau udah kita klik OK ya, teman-teman. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, kita next aja, teman-teman. Nah, di sini akun tipe pelanggannya umum dan di sini metode pengirimannya kita tambah
metode Tiki. Nah, kalau udah kita klik OK, lanjut, kita next. Nah, di sini kita mau masukin daftar pelanggan ya teman-teman. Di sini kita klik sama seperti daftar akun tadi, klik di sini untuk impor datanya, seperti yang sama. Jangan lupa kita ganti ke Excel dulu. Kita pilih yang kedua. Kita klik OK. Habis itu ambil data, teman-teman. Nah, kalau udah diambil data seperti yang awal, ini dihapus. Nah, di sini kita definisikan satu-satu. Nomor pelanggan sebagai nomor pelanggan. Nama pelanggan didefinisikan sebagai nama pelanggan. Current sebagai lupa teman-teman nama. Currency ini kita definisikan sebagai mata uang, teman-teman. Mata uang. Ini didefinisikan lagi sebagai rupiah. Lalu ada saldo, kita definisikan sebagai saldo awal. Aduh. Lalu di sini nomor faktur kita definisikan sebagai saldo awal ya teman-teman. Tanggal fakturnya itu kita isi sebagai pajak pertama. Pajak pertama. Nah, kita definisikan sebagai PPN ya. PPN, kalau sudah oke. Kalau term ini kita definisikan sebagai syarat. Salah. Nah, di sini ada 30 kita ada 30. Nah, di sini kita definisikan di kolom kedua tipe pelanggan. Tipe pelanggan itu umum. Kalau sudah kita import datanya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah berarti kita klik OK. Next ke data selanjutnya. Nah, di sini kita pemasok, teman-teman. Kita sama seperti yang pelanggan, kita klik yang bagian sini, lalu kita ambil datanya. Jangan lupa kita ganti ke Excel. Nah, pilih yang pemasok, teman-teman. Kalau udah, kita next. Kita ambil data. Sama seperti yang pertama, kita hapus bagian sini. Kalau sudah, kita definisikan lagi, teman-teman. Nomor pemasok kita definisikan sebagai nomor pemasok. Nama pemasok kita definisikan sebagai nama pemasok. Currency kita definisikan sebagai mata uang. Mata uang. Di sini kita definisikan lagi sebagai rupiah. Klik OK. Habis itu di sini saldo awal kita definisikan sebagai saldo awal. Lalu nomor faktur kita definisikan sebagai no faktur. Kelewat teman-teman. Nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur kita definisikan sebagai pajak pertama. Lalu yang kita definisikan di sini juga ini sebagai PPN. Klik OK. Lalu yang term kita definisikan sebagai syarat. Syaratnya di sini ada net 30 kita definisikan sebagai net 30, lalu ada yang COD kita definisikan sebagai COD. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah kita impor datanya, teman-teman. Kalau sudah terimpor, kita klik OK. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini proyek dan departemen pertambahan itu nggak usah diisi, jadi kita langsung next ke tahap selanjutnya. Nah, di sini juga ada gudang. Gudang sudah tertera ada country dan kategori barang ini nggak usah ya teman-teman, karena nggak ada. Terus selanjutnya ini ada akun div barang. Nah, di sini ada persediaan. Kita definisikan semuanya, teman-teman. Persediaan sebagai persediaan motor. Di sini penjualan. Kita definisikan sebagai penjualan. Retur penjualan kita definisikan sebagai retur penjualan. Diskon barang itu kita definisikan sebagai potongan penjualan. Akun barang pengiriman itu sepeda motor. Harga pokok penjualan itu harga pokok penjualan. Retur pembelian persediaan. Akun biayanya itu beban luar usaha, teman-teman, bukan akun itu. Hutang pendirian barang di sini, teman-teman. Nah, kalau udah diisi kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini kita skip aja, teman-teman, karena nggak ada informasinya. Metode persediaannya kita pakai first in first out FIFO ya, teman-teman. Nah, kalau informasi barang itu Nah, kita itu klik di sini.
Lalu ambil datanya. Sama ya kayak tadi. Excel, terus daftar barang, kita klik OK. Kita ambil datanya teman-teman. Nah, kalau udah kayak biasa juga teman-teman di sini hapus. Nah, di sini kita definisikan nomor barang kita definisi sebagai nomor barang, depreciation kita sebagai depresiasi barang, quantity itu sebagai kuantitas barang, cost and pitch itu kita kategorikan sebagai kontrol. Satuan kontrol quantity. Terus kalau value kita definisi sebagai total biaya. Sales price-nya kita definisikan sebagai harga jual satu. Nah, kalau udah di kolom kedua ini kita definisikan juga ya teman-teman. Tipe barang kita persediaan. Nah, kalau untuk tipe persediaan kita pilih sebagai barang jadi. Nah, kalau udah kita impor data-datanya. Nah, kalau sudah berarti ini sudah benar ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik lanjut. Nah, ini kita langkah 16 teman-teman. Nah, di sini kita tipe aset tetap kena pajak sama kayak yang awal juga ya. Kita impor, lalu kita klik yang bagian ini, terus cari bagian Excel, kita pilih yang kelima teman-teman. Nah, kalau udah ambil datanya. Nah, seperti biasa ini di yang pertama kita hapus. Nah, kalau udah kita ke bagian definisi, tipe aktiva tetap fiskal kita sebagai golongan aktiva tetap pajak, umur aktivanya kita definisikan sebagai umur ekonomis pajak, dan metode penyusutan fiskal ini kita definisikan sebagai metode penyusutan pajak. Nah, untuk di sini itu ada definisian lagi. Yang pertama itu kita definisikan sebagai metode garis lurus. Dan yang double ini metode saldo menurun. Dan yang ketiga ini ada tidak depresiasi. Nah, ini di kolom sini tidak ada. Nah, kalau udah kita langsung impor. Nah, kalau udah ada 19 data, kita klik OK. Nah, next ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita sama juga. Kita ambil data. Oke, kita daftar yang ke-6 ya. Oke, next, ambil data. Kita hapus. Kita definisikan, teman-teman. Yang pertama tipe aktiva tetap kita definisikan sebagai tipe aktiva tetap. Tipe aktiva tetap pajak kita definisikan sebagai golongan aktiva tetap. Nah, kita definisikan lagi di sini. Tidak disusutkan kita ingat. Tidak disusutkan. Yang kedua itu bangunan permanen. Yang ketiga tuh garis lurus. Yang kedua. Nah, klik OK. Kalau udah kita impor. Kalau udah 5 data berarti ini udah berhasil. Next tahap selanjutnya. Nah, di sini kita masukin data. Kita sama seperti tadi ini. Nah, ini impor data terakhir ya, teman-teman. Kalau udah impor data, kita hapus bagian ininya seperti yang awal. Lalu kita definisikan satu-satu, teman-teman. Tipe aktiva tetap kita sebagai tipe aktiva tetap. Lalu kita definisikan di sininya sebagai data definisi sebagai tanah, gedung sebagai gedung, peralatan sebagai peralatan. Nah, kalau udah di sini kode aktiva tetap, keterangan aktiva, umur bulan aktifnya kita pilih yang yang tahunan ya. Kalau metode penyusutan. Nah, ini kita definisikan lagi lanjutannya. Selanjutnya ada akun aktiva. Kita sebagai akun aktiva, kita definisikan satu-satu lagi. Tanah sebagai tanah, gedung sebagai gedung, definisikan sebagai gedung, peralatan sebagai peralatan, teman. Kalau udah, kita lanjut ke akun depreciation. Ini akun depreciation. Akun depreciation yang pertama itu kita gedung, yang kedua itu peralatan. Nah, di sini kita definisikan lagi akun beban depresiasi itu sebagai akun depresiasi. Di sini kita definisikan lagi penyusunan gedung sama peralatan itu. Kalau udah next, sumber dana sebagai sumber dana. Sumber dana. Lalu akun sumber dana itu akun sumber dana. Di sininya laba ditahan. Kalau udah kita impor datanya. Kalau udah 4 berarti ini udah. Nah, next ke tahap selanjutnya. Nah, di sini udah ini neracanya. Kalau debit kreditnya udah balance berarti ini udah benar ya, teman-teman.
Kalau udah next. Next. Nah, di sini kita udah selesai untuk membuat daftar akun ya teman-teman, data-data akunnya. Nah, kalau udah kita klik selesai. Nah, kalau udah di sini kita tinggal ke tahap selanjutnya yaitu memasukkan transaksi teman-teman. Nah, dulu teman-teman. Di sini kita mau memasukkan transaksi-transaksi yang ada di tugas. Nah, sebelumnya kita masuk ke bagian laporan dulu untuk melihat buku besar ya teman-teman. Nah, kita klik ini, terus kita pilih neraca saldo plastik. Klik 2 kali. Lalu di sini tanggalnya tanggal 30 November 2017, termasuk saldo nolnya, kita klik OK. Nah, di sini di bagian opening balance equity-nya kita hapus dulu ya teman-teman biar jadi 0. Kita hilangkan biar jadi laba ditahan teman-teman. Nah, di yang awal kita bagian ininya kita iya, bagian sini kita ganti sebagai laba ditahan. Nah, kalau udah simpan dan tutup. Habis itu perbarui teman-teman. Nah, ini semuanya seperti itu ya teman-teman. Kita rubah. Nah, kalau udah kita perbarui semuanya teman-teman. Nah, kalau udah 0 berarti ini udah benar ya teman-teman. Kalau udah kita ini aja, di exit aja. Nah, kalau udah kita di sini nggak bisa ngebuka transaksinya. Jadi transaksi yang pertama itu kita mau masukin transaksi penjualan. Kita masuk ke aktivitas. Nah, di sini kita ke penjualan. Habis itu kita pilih faktur penjualan, teman-teman. Nah, karena di sini itu kredit, jadi kita di sininya kredit ya, teman-teman. Nah, pelanggan yang pertama kita dari PT Bintang. Salah. PT Bintang. Di sininya invoice-nya 1001 tetap teman-teman. Nah, di sini invoice datanya itu tanggal 5 bulan 12 2017 ya teman-teman. Lalu di sininya itu juga sama tanggal 5 bulan 12 2017 teman-teman. Nah, di net terms-nya ini kita tetap karena ini syaratnya net 30. Nah, di bagian sini, di bagian barang, kita klik. Di sini itu ada pembelian Honda Supra, teman-teman. Honda Supra, klik 2 kali. Lalu equity-nya kita beli 2 dengan harga 11 juta. Dan untuk diskon teksnya ini kasih T. Kalau udah, next. Nah, kalau udah di bagian sininya kita masukin lagi. Kita ada pembelian Suzuki Smash. Suzuki Smash berapa unit? 2 unit dengan harga 10 juta. Lalu kasih T. Oke, di next. Nah, kalau udah kita lanjut ke bagian bawah. Di sini kita ada freight, teman-teman. Freight-nya ini kita 1 juta. Dua Nah, kalau udah, di sini ada akun biaya kirim. Nah,
Tadi akun biaya kirim kita sebagai beban luar usaha ya teman-teman. Nah, di sini kita sebagai beban luar usaha. Nah, depresiasinya ini nggak usah. Nah, kalau udah kita simpan dan tutup ya teman-teman. Kita di sini transaksi yang kedua ya teman-teman. Karena transaksi yang pertama udah, jadi transaksi yang kedua kita pilih aktivitas, lalu kita kita pilih ke pembelian. Nah, kita pilih pembayaran pembelian karena ini pelunasan utang dagang. Klik 2 kali. Di sini vendornya CV Merapi. Di form number ininya kita ganti 01 garing BKK. Payment date-nya itu tanggal 10 bulan 12 2017. Di sininya juga sama. Tanggal 10 bulan 12 2017. Di bagian bayarnya kita checklist, lalu simpan dan tutup. Nah, kalau udah kita lanjut ke transaksi yang ketiga yaitu pembelian kredit. Nah, di sini pembelian kredit kita pilih aktivitas, habis itu ke pembelian, kita pilih menu faktur pembelian. Nah, di sini kita pilih yang vendornya Kinabalu. Nah, form invoice-nya itu fakturnya berapa? Nomor faktur Kinabalu, bentar. 01 PB. Garing PB. Invoice date-nya tanggal 15 bulan 12 2017. Oke. 51. 2017. Sheet date-nya juga sama. 15 12 2017. Terms-nya net 30. Nah, di sini kita klik Honda Supra. Honda Supra kuantitinya 3. Rupiahnya 9.100.000. Dua gak. Pakai T. Ini T. Kalau udah yang kedua itu ada Suzuki Shogun. Di sini nilai kuantitinya 4, harganya 9.900.000. Ini T. Nah, kalau udah, karena di sini ada biaya angkut, jadi kita kasih di bagian sini. Kita pilih yang beban. Biaya angkut senilai 1 juta. Tua gak? Nah, kalau udah kita klik amount, dan kalau udah sama, udah sama berarti. Nah, kalau udah kita langsung simpan dan tutup ya teman-teman. Nah, lanjut transaksi yang keempat. Ini aku sambil ngeliat ke sini ya teman-teman. Tuh. Penerimaan piutang usaha. Nah, kalau penerimaan piutang usaha dia ke aktivitas juga sama. Nah, kita pilihnya penjualan. Penjualan kita pilih penerimaan penjualan. Nah, di sini PT Matahari. Nah, oke. Nah, form nomornya itu kita isi nomornya 01 garing BKM tanggal 20 bulan 12 2017.
sama. Di sini juga sama, tanggal 20 bulan 12 2017. Nah, kalau udah, kita klik amount-nya, kita klik bayar, lalu klik amount. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Next, lanjut transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima ini ada pembayaran beban. Pembayaran beban, telepon, dan listrik. Nah, di sini kita pilih ke aktivitas, teman-teman. Nah, pilih aktivitas, kita kas dan bank. Terus di sininya ada pembayaran. Ya, ini emang belum dimasukin. Nah, di sini kita pilih banknya Bank Mandiri. Tanggal pembayaran kita di tanggal 20 Desember 2017. Terus memonya ini keterangan ya, teman-teman. Di voucher nomornya ini kita ada ininya nomornya ya, teman-teman. 02 garing BKK. Cek kosong enggak. Date-nya tanggal 20. Keterangannya yaitu pembayaran beban telepon dan listrik. Bulan November 2017. Amount-nya kita isi 5 juta. Tuh agak. Nah, akun di sininya kita cari akun hutang beban. Hutang. Hutang abang. Bener enggak? Nah, kalau udah kita simpan dan tutup. Nah, oke guys, oke teman-teman, di sini udah selesai untuk memasukkan transaksi-transaksinya. Maaf jika ada kesalahan. Dan di sini kita ada di bagian terakhir. Kita mau ngecek laba ruginya teman-teman. Nah, kita klik laporan, daftar laporan. Kita ke bagian laba rugi standar. Kita pilih tanggalnya 01/01/2017. Lalu ke bagian sininya itu tanggal 31/12/2017. Oke, kalau udah klik oke dan ini neraca saldo aku senilai segini teman-teman. Oke, kalau udah ini kita udah di terakhir dan udah di tahap terakhir, kita sudah memasukkan daftar-daftar akunnya, terus kita udah memasukkan transaksi-transaksinya juga. Cukup sekian, maaf jika ada kesalahan dalam memasukkan data-datanya atau em, kurang dipahami oleh teman-teman semuanya. Di sini Mila mau selesaiin tutorialnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.